dikasih makan, dipoto. Saya waktu di sel itu cuma 4 hari gitu. Terus di jembatan itu saya diperiksa masker, periksa igoma. Dan untuk keadaan di Tahil itu yang nggak ada apa-apa, nggak digimanain gitu. Jadi satu hari ketika kita ditangkap langsung didata gitu, diminta datanya, nanti ngantri untuk dipoto, untuk sidik jari. Sudah itu langsung dimasukin ke sel. Kalau misalkan ya ringan hukumannya itu biasanya 3-4 hari itu langsung keluar paspor selembaran itu dari KJRI itu, langsung ke-4 harinya langsung ada tiket langsung pulang. Waktu itu saya pokoknya pulangnya ketika musim haji itulah, pokoknya jemaah haji berangkat ke sana gitu, saya dipulangin. Ya ada sekitar 50 orangan, orang Indonesia, cewek, laki, anak-anak gitu, pakai pesawat Saudi Airlines. Itu kalau yang pulang dari sana itu kosong biasanya. Bagi Anda yang sudah memiliki visa namun belum memiliki tasreh, boleh berkabar. Insya Allah saya bisa membantu Anda mendapatkan tasreh, dan insya Allah linknya ini cukup kuat dan jelas. Tasreh saya memang sedikit mahal, namun fasilitasnya Anda mendapatkan tenda di Arafah, bis ke Musdalifah dan Mina. Nah, qadarullah ya, waktu haji yang kedua ya, saya sebetulnya bukan haji kedua, saya tadinya mau badal haji gitu kan. Mau badal haji karena ada travel yang mau membadalkan hajinya. Saya keluar dari Masjidil Haram itu sekitar jam 7 pagi. Jembatan Mispalah itu saya diperiksa. Saya kan berdua sama Ustadz dari Lombok. Terus diperiksa sama askar, diminta igomah. Nah, saya igomahnya dari Madinah. Nah, saya igomahnya diambil sama askar itu. Yang Ustadz saya yang dari Lombok itu disuruh pergi karena beliau igomahnya dari Mekah. Nah, sekitar 10 menit lah gitu, saya ditinggalin. Padahal saya bisa saja kabur gitu. Karena saya merasa aman gitu, karena kan ada igomah. Akhirnya saya tunggu askarnya kembali. Nah, pas askarnya kembali, saya malah dimasukin ke mobil yang 99 itu, yang kecil. Saat itu sudah ada 4 orang, saya dibawa ke luar Mekah, area luar Tanah Haram. Nah, di sana ternyata udah banyak orang dari berbagai negara, ada sekitar 30 orangan. Nah, sudah didata sama polisi, sama askar itu, langsung dimasukin ke bis, langsung diantar ke tempat tarhil di Jeddah. Ada mungkin sekitar prosesnya 1 hari ya, dikumpulin dulu, dikasih makan, dipoto, diminta sekitar 10 real untuk apa itu, kalau di kita itu belangko gitu. Terus dulu tanda tangan, sudah sidik jari. Sudah beres semua, kita 1 hari baru dibagi-bagi ke sel-sel. Nah, kebetulan saya nggak tahu nomor berapa karena ratusan kalau nggak saya lihat itu selnya itu. Nah, saya udah masukkan ke sel itu, di sel sekitar 100 orangan, 50 lebih lah gitu. Nah, banyak gitu. Itu pokoknya ya di selnya itu seperti asrama. Jadi 1 ranjang itu 2 ranjang, jadi atas bawah gitu. Di sana itu kebetulan ada orang Indonesia sekitar 5 orang. Jadi ya bisa ngobrol. Ada orang Filipina juga, orang Thailand, ada. Dan selebihnya yang saya nggak tahu itu orang-orang hitam. Saya waktu di sel itu prosesnya pulang ke Indonesia itu cuma 4 hari gitu. 4 hari. Kalau yang ada masalah yang berat itu kawan-kawan saya juga yang sebelum saya ada yang sampai 1 bulan gitu. Tapi karena saya kan masalahnya cuma ikutan haji gitu, saya cuma 3 hari atau 4 hari gitu di tempat akhir sampai ke pulang Indonesia.
Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini. Dan banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Kalau perempuan, waktu saya pulang banyak. Malahan kawan-kawan saya yang di sel itu, dia itu pulang jadi menyerahkan diri. Karena dia pengen pulang gratis gitu. Dia bawa koper, bawa, jadi bekal-bekal bawa dia gitu. Jadi memang ke Tarhil itu dia pengen ongkos gratis gitu, pulang ke Indonesia pengen ongkos gratis. Jadi dia ya bukan ketangkap seperti saya. Jadi dia sudah puluhan tahun tinggal di Saudi karena mungkin sudah bosan. Jadi dia pengen pulang dan pengen pulang gratis. Ya itulah ke Tarhil. Makan di Tarhil itu 3 kali sehari, cuma menunya ya menu-menu tahanan lah gitu. Kalau digebukin nggak ada. Cuma kalau kasus-kasus yang lain, yang satu sel saya ada gitu. Dia kasusnya itu dia punya jimat itu, baru dia kalau ketahuan sama askar itu dia hukumannya berat katanya. Sebetulnya saya bisa saja keluar kembali gitu, bisa aja keluar dari Tarhil, dari sel. Cuma harus bayar denda. Bayar dendanya itu sekitar 12.000 waktu itu. Kalau malam jam 12, jam 2 sebelum subuh itu sepi. Itu rawan-rawan ditangkap. Nah, waktu itu saya berangkat jam 2 malam. Pas di Kubri ini tuh, di jembatan Jamarot itu, nah rombongan saya itu ditangkap, diberhentiin gitu. Pakai mobil bis, pokoknya dibawa mobil bis. Tapi bisa masuk lagi, bisa hajian. Cuma dikeluarin, dibuang di padang pasir gitu. Kalau yang ketangkap juga pengalaman kawan-kawan itu yang hajian, yang barengan saya terus ketangkap, tapi beliau bisa masuk lagi ke Arafah itu, ya beliau dibuang di padang pasir gitu. Karena kan askar di sana juga sudah capek mungkin gitu. Kalau masukin sel semua, kalau hajian itu memang full, kebanyakan kayaknya gitu. Kalau pengalaman saya gitu, kalau pingin aman masuk ke Mekah gitu, jadi 2 minggu gitu, 2 minggu sebelum hari H, sebelum Arafah gitu. Kenapa? Karena jamaah reguler itu sudah berada di Mekah, hampir semuanya hampir ada di Mekah gitu. Jadi kita bergaul gitu ya sama jemaah yang lain itu, jadi kita kayak jemaah reguler aja gitu. Kita ada paket liburan ke Turki dan Saudi Arabia sekalian umroh. Jadi hubungi saya dan kita akan mengalami pengalaman Istanbul yang sesungguhnya, main salju dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki. Setelah itu kita umroh. Yang minat silakan hubungi nomor saya. Kalau pengen aman ya hajian gitu, pokoknya pakai ID card gitu. Waktu itu saya pakai ID card umroh, cuma tidak ada nama umrohnya gitu. Penting sembarang aja. Saya itu waktu itu pakai ID card yang travel yang waktu saya ikut umroh, jemaah umroh gitu. Jadi pokoknya yang penting pakai ID card. Kalau misalkan askar ini misalkan meriksa, itu periksakan ID card yang kita punya, insya Allah aman gitu. Karena ya polisi di sana juga kan periksa itu cuma itu aja, kayak formalitas aja gitu, kayak formalitas aja. Jadi kalau kita ada ID card itu ya langsung dipersilahkan. Tapi kalau tidak ada ID card itu nggak kompromi, dia langsung masukin ke mobil gitu. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng agar dapat informasi-informasi terkini tentang haji tanpa antri.
Semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thinking.